ciri khas laptop yang sistem operasinya Ori itu ada ininya ya teman-teman ya, ada support. Itu tertulis di sini manufacturer Asus TEK Computer ya, dan ada ini online supportnya ini. Ini menurut teman saya yang bisa dikatakan Windows Ori itu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ada studi kasus ya. Jadi saya membeli sebuah SSD untuk laptop saya yang ini ya. Rencananya SSD tadi akan saya gunakan untuk menempatkan sistem Windows 10 Sync dan juga program-program yang lain. Jadi nanti sistem operasi dan program itu ada di SSD, sedangkan data-data yang lain itu ada di HDD, seperti itu ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Saya tunjukkan bahwa di laptop ini sudah dipartisi menjadi dua bagian ya, harddisknya, yaitu untuk OS dan data D, seperti itu. Kemudian saya sudah membeli SSD ya, sudah saya minta tolong ke teman untuk memasangkan, seperti itu. Di sini sudah terdeteksi ya, bisa kita cek di klik kanan. Kemudian kita klik disk management. Nah, ini yang disk 0 yaitu C dan D yang tadi. Kemudian ada disk 1. Ini SSD ya, SSD seharusnya adalah 256 ya, 256 GB, tetapi yang terbaca di sini adalah 237 GB, seperti itu. Dan statusnya adalah unallocated ya, unallocated ya. Sebenarnya sebelumnya di teman saya di di service center itu sudah melakukan cloning ya, cloning sistem operasi yang ada di harddisk ini ke SSD. Nah, dalam beberapa hari sistemnya berjalan normal ya, bisa digunakan. Tetapi mendadak kemarin ketika saya menghidupkan laptop, otomatis bootingnya adalah yang SSD ini ya, itu ada status atau ada pemberitahuan bahwa Windows repairing ya. Jadi nggak bisa masuk ke sistem seperti ini ya, jadi cuman hanya repairing ya. Ketika saya ikuti repair itu selalu gagal seperti itu. Lalu saya coba untuk berpikir dan ini juga mencoba-coba setelah browsing di internet juga ya. Akhirnya saya coba putuskan untuk membuat menginstal ulang di SSD ini ya. Sebelumnya keputusan untuk install ulang ini saya agak ragu ya. Kenapa? Karena karena Windows yang ada di laptop ini itu Ori ya. Bisa kita cek ya, sebentar. Nah, di sini edisinya adalah Windows 10 Home Single Language ya. Kalau kata teman yang ada di service ya, ciri khas laptop yang sistem operasinya Ori itu ada ininya ya teman-teman ya, ada support. Itu tertulis di sini manufacturer Asus TEK Computer ya, dan ada ini online supportnya ini. Ini menurut
teman saya yang bisa dikatakan Windows Ori itu seperti ini. Sedangkan kalau yang versi bajakan atau crack ya, itu biasanya tidak ada yang ini gitu. Nah, sehingga pada saat kemarin dilakukan cloning ya dari Windows Ori ini ke SSD, itu harapannya tidak menghilangkan ini ya, ciri khas dari sistem yang Ori ini ya. Jadi tidak berusaha untuk tidak mengcrack seperti itu. Tapi kenyataannya mungkin ketika cloning terjadi korup atau bagaimana, saya juga kurang tahu ya. Intinya setelah di cloning saat ini mengalami kendala. Nah, sehingga saya putuskan disk management ya, yang untuk SSD ini disk 1 ya, ini saya hapus seluruh hasil cloning dari sistem ini. Kemarin ada sekitar 160 giga ya, itu saya hapus di sini ya, delete, sehingga saat ini statusnya adalah unallocate seperti itu. Nah, kemudian untuk rencananya ya, saya akan melakukan install ulang dengan file ISO ya, installer di flash disk. Saya sudah mendownload file ISO resmi ya dari Windows. Itu ukurannya ini Windows 10 64 bit 5,7 giga ya, 5,7 giga. Nah, untuk membuat installer untuk instalasi di flash disk, teman-teman bisa juga menggunakan ini ya, Windows 10 Installation Media. Jadi bisa ke websitenya microsoft.com /NUS/software download Windows 10. Nah, nanti di sini ada dua ya, Windows 10 November 2021 update. Ini disebut Windows Update Assistant. Ini software yang ringan yang gunanya untuk membantu update Windows 10-nya teman-teman ya. Update Assistant, tinggal diklik nanti akan terbentuk file ya, akan mendownload file seperti ini. Kemudian dia diinstal ya, kecil ya, hanya 3,18 MB. Nanti dia akan semacam memandu dalam rangka untuk update sistemnya ke Windows 10 yang paling terbaru. Itu kalau studi kasusnya untuk update. Nah, kalau yang kedua kita mau buat Windows 10 Installation Media atau installer, kita bisa juga menggunakan software ini ya. Nah, tinggal nanti kita download now, nanti filenya akan seperti ini, Media Creation Tool. Ini sekitar 18 MB. Nah, di Media Creation Tool ini ketika teman-teman nanti menginstal itu ada panduan. Salah satunya adalah membuat installation menggunakan flash disk. Nah, ketika membuat installer tadi, maka sistem ini nanti akan otomatis mendownload file ISO dari Microsoft ya. Jadi langsung otomatis mendownload. Kemarin sudah saya coba ya, tapi entah karena koneksi internet saya atau bagaimana, ketika sudah berjalan setengah ya, sudah berarti sekitar ya mungkin sudah terdownload sekitar 2,5 giga, mendadak gagal ya. Jadi akhirnya ketika gagal harus memulai prosesnya dari nol seperti itu. Nah, jadi saya kurang tahu apa karena internetnya atau bagaimana ya. Ketika saya mau buat installation media menggunakan yang ini ya, yang dari Microsoft ini, sudah berjalan separuh tapi gagal. Nah, lalu akhirnya
saya kembali ke cara lama ya, cara lama untuk membuat installer bootable flash disk ya, yaitu menggunakan file ISO. Sudah saya download terlebih dahulu ya, jadi ini kayak lebih aman gitu karena kita sudah punya filenya. Kalau yang download tadi kan masih proses gitu. Nah, yang kedua menggunakan software yang bernama Rufus. Teman-teman bisa mendownload Rufus di websitenya rufus.ie ya, _en ya, English ya. Nah, teman-teman bisa pilih yang nah ini kalau dari atas ya, teman-teman bisa pilih yang Rufus Portable. Nah, ini ada Rufus Portable 3.18 kecil ya, 1,3 MB. Jadi kemarin saya sudah mendownload ini ya, saya sudah punya Rufus, sudah punya file ISO Windows 10. Lalu saya juga sudah mencoba membuat installer di flash disk dan sudah berhasil. Nah, tetapi ada kasus lagi ya, jadi ada perluasan kasus ya. Jadi ketika saya sudah berhasil membuat installer, lalu saya coba untuk menginstal Windows 10 di SSD, itu di tengah jalan muncul error. Kalau tidak salah ingat itu dinyatakan bahwa saya agak lupa, itu bukan MBR ya, tetapi GPT seperti itu. Nah, padahal sebenarnya saya sudah mengikuti sesuai kondisi ya. Jadi di disk 1 atau SSD ini kita klik kanan properties, lalu di bagian volume di sini partition style itu GPT ya, GPT. Nah, kalau partition style-nya di harddisk itu GPT, maka disarankan ketika pakai Rufus ini pilih GPT. Jadi ketika partition style itu versinya GPT, maka ketika membuat installer menggunakan Rufus juga pilihnya GPT seperti itu. Tetapi ketika saya melakukan itu ya, memilih GPT dan saya coba install ulang Windows 10 di SSD, terjadi error ya di tengah jalan ya, sehingga dinyatakan gagal untuk instalasinya. Nah, kemarin notifnya itu adalah disarankan untuk memilih versi MBR. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk melakukan pembuatan ulang installer bootable menggunakan flash disk, menggunakan Rufus ya, tetapi pada partition style saya coba untuk memilih yang MBR. Nah, nanti seperti apa ya hasilnya, kita bisa lihat di video selanjutnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Ini sementara saya close dulu untuk bagian ini, nanti saya lanjut langsung ketika proses pembuatan installer bootable menggunakan flash disk, lalu saya akan coba untuk memilih yang MBR seperti itu. Baik, bisa dipahami ya alur kasusnya seperti itu. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.